Terus ada pemimpin kita mengatakan, loh kalau dimiskinkan kan kasihan anak istrinya katanya. Anak istrinya kalau dimiskinkan kan kasihan. Nah ini juga terasa lucu gitu loh. Karena kalau si koruptor tadi ini tidak ketahuan, loh anak istrinya yang menikmati kok. Seharusnya ya nggak perlu kasihan kita pada anak istrinya. Nah kalau konsep ini dikembangkan tentunya ya nanti anak istrinya itu malah yang ngasih warning kepada suaminya. Pak, kamu jangan korupsi, nanti malu anak kita, malu keluarga. Gitu. Sehingga seperti kasus di Jepang itu kalau ada pejabat yang tidak sengaja melakukan korupsi, dia harakiri, dia malu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari yang lalu di akhir bulan kemerdekaan bulan Agustus, bangsa ini diguncang demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut, para demonstran tadi menuntut satu, yang pertama bubarkan DPR. Indonesia diguncang dengan bubarkan DPR karena DPR dianggapnya menghalangi proses perampasan aset untuk para koruptor. Bahkan presiden kita memberikan pengampunan kepada yang jelas-jelas terbukti divonis di pengadilan sebagai koruptor. Bangsa ini dalam satu sisi begitu agamis, begitu religius, bahkan di berbagai media hampir setiap saat nuansa keagamaan muncul, ceramah-ceramah agama muncul, entah itu di media massa, entah itu di televisi, radio, bahkan di medsos lain seperti Facebook, ya, WA, Telegram, TikTok, Instagram, snack video, ini bertebaran berbagai nuansa keagamaan. Bahkan terjadi polusi udara, polusi suara setiap saat, bahkan tidak tahu waktu. Waktunya orang tertidur pun toa begitu keras dari tempat ibadah, mengganggu orang istirahat. Bangsa ini benar-benar terasa sangat agamis. Tapi kenapa korupsi bangsa ini sangat tinggi? Koruptor merajalela di berbagai situasi dan kondisi, di berbagai lini lembaga. Ya. Bangsa ini benar-benar angka korupsinya tinggi. Koruptor di mana-mana. Ya. Walaupun para pejabat tadi, ya, korupsi ini tidak hanya sekedar di jabatan eksekutif saja. Eksekutif yang korupsi banyak. Legislatif banyak. Karena legislatif yang korupsi banyak, akhirnya undang-undang perampasan aset koruptor tidak disahkan. Walaupun sudah diajukan oleh Presiden Jokowi sejak periode pertama, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan lebih miris lagi,
para pejabat yudikatif pun yang seharusnya memberantas korupsi juga banyak yang terbukti korupsi. Dan lebih ngeri lagi, di Departemen Kementerian Keagamaan juga sarangnya korupsi. Bahkan pengadaan kitab suci pun dikorupsi. Padahal mereka ketika mau menjabat ini disumpah di bawah kitab suci. Ini tentunya sebuah ironi sekali. Dalam satu sisi nampak seperti agamis, religius, tapi mencuri. Korupsi ini kan mencuri, mengambil yang bukan haknya. Begitu luar biasa. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu. Saya ngobrol dengan salah satu tokoh agama. Beliau mengatakan begini, di kitab sucinya orang mencuri, ya, yang jelas-jelas mencuri, taruhlah mencuri ayam itu ada hukumnya. Tetapi kalau dia memperdagangkan uang palsu, ini tidak ada hukumnya. Korupsi itu tidak ada hukumnya di kitab suci karena tidak kelihatan mengambil langsung, seperti kalau kita maling ayam gitu kan kelihatan mengambil ayam gitu. Ya. Sementara korupsi ini kan definisinya banyak. Korupsi bisa dalam artian memperkaya dirinya atas kebijakan yang dia keluarkan ataupun memperkaya orang lain. Nah, ini akan kita bahas. Kenapa bangsa ini nampak di permukaan sangat agamis, tapi korupsinya juga tinggi. Nah, ya, kita akan buka dengan tembang yang cocok dengan kondisi bangsa ini, dengan tema ini, ya, yang akan dilantunkan oleh Bu Nani dan Pupuh Dandang Gulo yang semut ireng. Silakan Bu Nani, monggo. Rahayu. Semut ireng, anak-anak sapi, kebobongkang nyabrang kali Bengawan, keong kondang cerah sumute, timun ukuron ulu, Surabaya geger kepati, geger wong ngoyak macan, den wadahi bumbung, alun-alun Kartosuro, gajah meto cinancang wit sidogori, mati cineker ayam. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Catatan. Ya. Atas tembangnya ya. Kalau kita tidak akan menafsirkan secara detail tembang ini,
Kita akan nanti membahas kenapa bangsa ini agamis tapi kok korupsi merajalela. Kita agamis tapi bangsa ini terpuruk, tertinggal. Ya. Padahal setiap pejabat selalu disumpah di bawah kitab suci. Nah, tembang ini tadi ya, memang ada sebuah gambaran ya, jadi semut ireng anak-anak sapi. Semut ireng menggambarkan masyarakat kecil. Semut itu kecil. Orang yang dari masyarakat biasa, ya, rakyat jelata, orang kecil, tapi bisa menjadi pemimpin. Sapi itu kan rojo koyo, jadi pemimpin. Gambarnya saat ini seperti itu, banyak sekali yang awalnya orang-orang biasa, orang-orang kecil, dia menjadi seorang pemimpin. Dan karena level kesadarannya rendah, ya, akhirnya dia melakukan banyak kesalahan. Sampai akhirnya pun dia digambarkan Gajah Meto Cinancang Sidogori. Gajah Meto itu ya memang hewan yang besar. Cinancang Sidogori. Sidogori itu sejenis rumput. Pada zaman dulu seringkali tanaman sidogori itu bisa untuk sapu. Para penggede-penggede tadi yang digambarkan gajah tadi, ini tercancang sesuatu yang sangat tidak nampak atau kecil. Ya. Mereka tercancang dogma dari kaum agamis. Mereka tercancang sebuah aturan dari pimpinan-pimpinan parpol. Akhirnya mereka bernasib mati cineker ayam. Mereka pemimpin besar, tapi akhirnya pun matinya itu cineker ayam. Kena demo gitu loh. Ayam itu kan gambaran orang kecil juga. Diceker wong akeh, kena demo. Nah, ini kan gambar saat ini. Nah, coba kita bahas sekarang. Kenapa kok korupsi begitu tinggi? Tadi siang saya ngobrol lewat chattingan WA dengan saudari Jenny Katap, seorang warga negara Indonesia keturunan Minang yang saat ini posisi di Belanda. Dia tanya, Romo, kenapa kok bangsa ini saat ini korupsinya tinggi? Saya jawabnya, karena mereka itu disumpah di bawah kitab suci, sementara di kitab suci tadi mengajarkan transaksional. Sehingga banyak cerita para koruptor-koruptor tadi, setelah dia korupsi banyak duit itu terus untuk nyumbang tempat-tempat ibadah, untuk menyumbang atas nama agama, untuk beribadah, untuk biaya beribadah. Karena memang banyak kitab suci dari agamis-agama tadi ini mengajarkan transaksional. Ya. Bahkan saya pernah mendengarkan ceramah tokoh agama. Waktu itu yang mengadakan kegiatan itu Yai Muhammad Musrifin, nah, sekretaris Yayasan Rakyat Prasojo, mengadakan kegiatan mendatangkan penceramah agama. Sang penceramah tadi mengatakan, yen kepengin dosamu resik, ya kudu ngulon katanya. Nah, ngulon Kediri. Nah, wis ngulon pokoke ngulon. Dan ini didengarkan ribuan orang. Salah satunya saya dan teman-teman dari Rakyat Prasojo. Ya. Sehingga secara tidak langsung tokoh agama tadi mengajak apa? Kamu maling gak apa-apa, korupsi sing akeh gak apa-apa gitu loh. Nah, supaya dosamu bersih, nanti kamu kudu ngulon dengan biaya uang dari korupsi tadi gitu loh. Terus ada lagi tokoh agama, ada itu beredar di TikTok kalau dan YouTube itu, katanya di dalam kitab suci mereka mengatakan lebih terhormat orang merampok katanya. Di kitab suci mereka diperbolehkan merampok gitu. Ya. Nah, korupsi itu kan sama dengan merampok uang negara. Ya. Sehingga para pejabat tadi walaupun disumpah
di bawah kitab suci, ya mereka korupsi tetap jalan terus karena di dalam agamanya, di dalam kitab sucinya tadi mengajarkan transaksional. Kamu boleh korupsi sebanyak-banyaknya, tapi nanti uang korupsinya untuk kegiatan agama, nyumbang tempat ibadah, ya. Pokoknya untuk kegiatan agama. Dianggapnya sudah terjadi transaksional di situ, ada pertukaran di korupsi memang dosa, tapi kan nyumbang untuk tempat ibadah kan pahala gitu loh. Nah, akhirnya kan yang terjadi kan korupsi terus merajalela, dan ternyata semacam itu tidak hanya di Indonesia saja, di dunia internasional, di negara-negara lain banyak negara yang religius, tingkat kriminal tinggi, tingkat korupsi tinggi. Dan ternyata negara-negara lain yang agamis, religius, tingkat korupsi tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, ya. Tingkat kebersihan rendah, tingkat keamanan rendah. Ya. Walaupun mereka ketika mau menjabat disumpah di bawah kitab suci. Nah, kalau kitab sucinya mengajarkan transaksional kan seperti itu. Di sisi lain kalau kita mau jujur, ya, yang kita harapkan nanti adalah bahasan kita tuh memberikan solusi pada bangsa ini. Semoga didengarkan banyak orang, bisa merubah sistem, gitu. Ya. Itu yang kita harapkan. Nah, sementara kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada loh kitab suci itu. Tidak ada kitab suci itu. Di dunia itu nggak ada kitab suci. Tidak ada kitab suci yang turun dari langit, itu nggak ada. Kalau kita mau jujur. Karena ya memang tidak ada. Kalau untuk guyonan, candaan, loh kalau ada kitab suci turun dari langit terus kasihan kepala siapa yang ketimpuk gitu. Kan sakit yang ketimpuk kitab suci yang ya. Kalau jatuh dari langit jangankan kitab suci yang tebel, kira-kira kerikil aja jadi sakit tuh, karena kan untuk jatuhnya kena gravitasi bumi kan begitu tajam, bisa-bisa bolong, lubang kepala kita kena kerikil aja kalau itu benar-benar jatuh dari langit. Jadi nggak ada kitab suci itu, sebenarnya nggak ada. Kitab suci turun dari langit itu nggak ada. Yang ada adalah buku, tulisan, ya, yang dianggap suci oleh orang yang meyakininya. Ini kalau kita mau jujur. Jadi nggak ada kitab suci, yang ada adalah buku. Kitab itu artinya buku, ya. Buku atau tulisan yang dianggap suci oleh orang yang meyakininya. Bagi yang tidak meyakini, yaitu tidak dianggap kitab suci. Wong itu cuman kertas terbitan dari percetakan. Ya. Ini kalau kita mau jujur, barangkali para koruptor-koruptor tadi itu tidak menganggap itu kitab suci, ya. Ini cuman tulisan biasa terbitan dari percetakan, ya, sehingga dia walaupun sudah disumpah dengan buku tadi, ya, karena tidak dianggap kitab suci, ya korupsi jalan terus. Sebaiknya itu para pejabat tadi disumpah dengan apa supaya tidak mau korupsi, ya. Kalau guyonannya Pak Ki tadi sebelum kita rekaman, oh disumpah dengan celana dalam ibunya katanya. Jadi biar dia takut kualat gitu loh. Jadi disumpah dengan celana dalam ibunya gitu. Ditaruh di atas kepalanya. Nah, celana dalam ibunya. Ini masuk juga ini, ya, idenya Pak Kian. Ya. Jadi walaupun itu bupati, gubernur, menteri, ya, jaksa, hakim, ya, ketika mau menjabat itu disumpah dengan celana dalam ibunya, ibu kandungnya gitu. Wah, itu barangkali mandi. Nah, kalau pemikiran saya, ya, disumpah jangan atas nama agama. Karena kalau kita mau jujur, semua agama itu mengajarkan transaksional.
Jadi tidak apa-apa korupsi yang banyak, tapi nanti duitnya untuk nyumbang di kegiatan agama, dianggapnya kan masih untung gitu. Jadi taruhlah korupsi nggak usah banyak-banyak, korupsi kira-kira 1 miliar gitu ya. Terus nanti 100 juta untuk nyumbang tempat ibadah, kan dianggapnya sudah impas itu. Masih untung toh 900 juta. Kita korupsinya 1 miliar. Korupsi 1 miliar, sumbangan tempat ibadah 100 juta, kan masih untung 900 juta. Dan itu dianggapnya sudah impas itu. Sehingga seharusnya mereka itu tidak disumpah dengan agama manapun, tapi disumpah atas nama ibu kandung yang melahirkannya. Walaupun kalau idenya Pak Ki ya dengan celana dalam ibunya ya. Di sisi lain, seharusnya memang bangsa ini harus kembali ke jati dirinya, kembali ke jati diri bangsa ini, bangsa Nusantara. Karena leluhur Nusantara itu sudah mewariskan pada kita tentang keyakinan tersendiri, tentang spiritual culture tersendiri, warisan leluhur. Jangan pakai ajaran Dayoh yang mengajarkan transaksional. Karena kalau ajaran leluhur Nusantara itu tidak mengajarkan transaksional, tidak ada iming-iming dan amang-amang. Tetapi ajaran leluhur Nusantara mengajarkan apa? Ngunduh wayang pakarti, karma pala. Nah, sehingga tidak ada transaksional. Kalau kita korupsi, taruhlah mau korupsi ya. Kalau kita meyakini ajaran Nusantara, kita nggak jadi korupsi. Kenapa? Dia akan berpikir, kalau saya korupsi saat ini, saya mengambil uang negara saat ini, kalau itu tanaman cetek, nanti saya yang menuai. Habis korupsi saya dipenjara, contoh. Nah, tapi kalau tanaman dalam, nanti anak cucu kita pun merasakan penderitaan tanaman kita tadi. Ini ajaran leluhur kita yang harus dikuatkan. Karena dengan kuatnya ajaran leluhur Nusantara, bangsa ini akan terlepas dari kasus korupsi. Selain itu, di dalam ajaran leluhur Nusantara, di dalam budaya Jawa diajarkan ya. Sebagai contoh gini, ya. Ini saya pernah baca di buku hukum pidana pada masa Majapahit. Ya. Ketika seseorang itu taruhlah ya korupsi 100 juta sekarang enggak 100 juta gitu aja, contohnya korupsi 100 juta aja. Ini kalau nanti ketahuan ya, yang korupsi tadi harus mengembalikan 100 juta plus manfaat yang didapatkannya. Kalau hanya bunga kecil, bunga perbankan taruhlah sekarang paling mahal kan 2,5%. Nah, malah saya itu kalau pinjem di bank tertentu tuh saya 0%, saya nggak ngasih bunga, saya cuma administrasi aja. Saya pinjem taruhlah 25 juta gitu. Saya cuma paling dapat administrasi 250.000. Nanti 1,5 bulan kurang lebih 45 hari saya mengembalikan tanpa bunga kok. Jadi kalau hanya mengembalikan plus bunga itu terlalu rendah. Jadi umpamanya seseorang pejabat korupsi ya. Taruhlah banyak korupsi yang seharusnya untuk pembangunan jalan. Nilainya taruhlah 100 juta ya. Dia harus mengembalikan 100 juta plus manfaat. Ya. Kalau jalan tadi digunakan 1 hari, berapa mobil yang lewat? Kalau ini umpamanya jalannya jalan nasional gitu ya, dikorupsi ya, otomatis kan aspalnya malah berkurang kualitasnya. Nah, jalan nasional tadi 1 hari itu untuk jalan berapa ratus kendaraan.
Nah, karena jalannya jadi rusak berlubang, akhirnya kendaraan tadi kan menjadi lambat. Berarti kan ada pemborosan BBM, pemborosan waktu. Nah, sehingga sang koruptor tadi kalau ketahuan ambil uang negara, itu harus mengembalikan nilai korupsinya plus manfaat. Atau gambaran lebih sederhana gini, contoh kita korupsi nilainya laptop 1 ya, karena pengadaan laptop gitu ya. Ini kasus di Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikannya kan soal pengadaan laptop ini. Nah, taruhlah kita korupsi senilai 1 laptop ya. Kita sang koruptor harus mengembalikan nilai 1 laptop tadi plus manfaatnya. Laptop tadi kalau untuk bekerja ya, sehari bisa menghasilkan berapa? Taruhlah laptop tadi sehari kalau untuk bekerja bisa menghasilkan uang 1 juta sebagai contoh gitu. Lah, uang laptop tadi dikorupsi sampai ketahuan korupsi itu berapa bulan? Taruhlah 6 bulan baru ketemu. Ya dihitung, si koruptor harus mengembalikan senilai 1 laptop plus manfaatnya tadi kalau untuk bekerja sehari laptop tadi bisa menghasilkan uang 1 juta. Kali 6 bulan. Berarti berapa? 180 hari. Berarti kali 1 juta. Ini yang yang ada pada masa Majapahit dulu. Di Serat Kuntara Manawa. Jadi pada masa Majapahit itu orang ya, karena kesadaran tinggi, levelnya kesadaran itu tinggi. Orang tuh tidak korupsi, tapi tanpa sengaja dia korupsi ya. Terus ketahuan ya. Kalau zaman dulu umpamanya pengadaan kuda gitu ya. Nah, kuda itu tadi untuk mengangkat hasil bumi gitu, dari Malang ke Trowulan ya. Ya, si koruptor tadi harus mengembalikan nilainya 1 kuda plus manfaatnya. Sehingga ini akan istilahnya koruptor kan mikir 10 kali tuh kalau mau korupsi. Terus ada pemimpin kita mengatakan, loh kalau dimiskinkan kan kasihan anak istrinya katanya. Anak istrinya kalau dimiskinkan kan kasihan. Lah ini juga terasa lucu gitu loh. Karena kalau si koruptor tadi ini tidak ketahuan, loh anak istrinya yang menikmati kok. Seharusnya ya nggak perlu kasihan kita pada anak istrinya. Nah kalau konsep ini dikembangkan tentunya ya, nanti anak istrinya itu malah yang ngasih warning kepada suaminya. Pak, kamu jangan korupsi, nanti malu anak kita, malu keluarga gitu. Sehingga seperti kasus di Jepang itu kalau ada pejabat yang tidak sengaja melakukan korupsi, dia hara kiri, dia malu. Sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini orang dengan sengaja korupsi, kalau ketahuan mencari kambing hitam. Kalau di Jepang, orang tidak sengaja melakukan korupsi, kalau ketahuan dia malu dan hara kiri, bunuh diri dia. Karena sudah mencemarkan nama baik keluarganya. Sehingga saya kira perlu dipertimbangkan ulang ini. Jadi para pejabat jangan disumpah dengan kitab suci lagi, karena nampaknya karena memang tidak ada kitab suci, yang adalah kitab atau tulisan yang dianggap suci oleh orang yang meyakininya. Nah, sementara koruptor tadi bisa jadi tidak meyakini kitab yang untuk nyumpah dia gitu loh. Sehingga langkahnya satu, harus kita kembalikan ajaran luhur Nusantara. Karena ajaran Dayo cenderung mengajarkan transaksional. Ya, boleh merampok, boleh korupsi, ya, boleh mencuri, tapi nanti uangnya untuk kegiatan agama. Seolah-olah memang seperti itu. Ajaran luhur Nusantara tidak mengajarkan transaksional, tapi mengajarkan apa?
ngunduh ing pakarti karma pala. Ya. Jadi jangan disumpah dengan kitab suci, jangan disumpah dengan atas nama agama. Sumpahlah dengan atas nama ibu yang mengandungnya. Ya. Karena biasanya senakal-nakalnya anak, ya. Kita semua itu kan anak toh. Kalau dengan karena tidak ada orang yang jatuh dari langit toh. Walaupun seorang Pak Prabowo presiden kita itu kan juga seorang anak. Seorang anak bagi ibunya. Kita semua adalah seorang anak bagi ibu kita. Sehingga ketika kita mau menjabat entah itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu disumpah atas nama ibu yang mengandungnya. Dan biasanya senakal-nakalnya anak tadi dia masih takut dengan ibunya. Sehingga walaupun seorang pejabat tinggi sekalipun ketika ditelepon ibunya dia datang gitu loh. Sehingga jangan disumpah dengan atas nama agama, jangan disumpah dengan di bawah kitab suci, tapi disumpah atas nama ibu yang mengandungnya. Dan tidak di bawah kitab suci. Nah, kalau idenya Pak Ki tadi di bawah celana dalam ibunya. Nah ini mari kita bahas ini. Para pemirsa silakan konotakan di kolom komentar. Nah ini silakan Bu Nani dulu. Yang udah pegang mic silakan. Ya. Rahayu. Yang dikatakan Pak Giono itu sebetulnya saya ini ya udah guyu tapi ya apa kayak ada semacam masuk akal. Yeah. Karena saya dulu mengalami saudara saya yang mau berangkat itu. Yeah. Walaupun tidak sumpah tapi itu dilangkahi. Dilangkahi ibunya. Saya pun juga pernah seperti tidak sadar gitu ya sakit, akhirnya sama mak saya itu cuma diolesi sama pucuk jari itu ngelilir itu saya katanya. Jadi menurut saya itu juga masuk akal karena hubungan antara anak dan orang tua itu kan ada ikatan batin yang kuat, jadi masih mengandung vibrasi antara anak dan ibu. Itu saya kira juga masuk akal. Masuk akal. Cuma kalau kita laksana itu kan seperti apa jorok atau gimana. Dan tadi dikatakan bahwa kenapa orang semakin mendalami agama semakin buruk kan gitu ya. Karena dalam ajaran yang di buku dari langit yang dianggap suci itu kan memang di situ sepertinya ngajangi. Ngajangi ada suruhan gitu. Lah otomatis mereka memanfaatkan itu. Karena korupsi itu kalau enggak konangan kan penak. Korupsi itu bahasanya mencuri tapi enggak kelihatan. Menurut saya kalau korupsi itu apa bahasanya ngentit atau gimana ya itu? Mengambil yang bukan haknya, ngentit ya. Ngentit tapi berlebihan gitu ya. Lah otomatis banyak kesempatan. Jadi sampai lupa bahwa itu kalau memang korupsi itu kan memang merugikan semuanya. Jadi mereka itu tidak sadar. Yang ada itu di otaknya mungkin ya hanya selain ajarannya seperti itu, terus inginnya itu ke sana, terus ya apa caranya golek duit, ya apa caranya mengejar target, ya benar akhirnya menghalalkan segala supaya bisa beribadah kadang-kadang. Jadi dia akan bekerja keras bagaimana caranya, nggak tahu cara tadi baik atau buruk, pokoknya bisa dapat duit nanti untuk sarana ibadah katanya. Seperti itu. Itu maksud saya. Otomatis kalau memang itu banyak kesempatan, semakin mereka mempelajari, mereka semakin mendalami, masuk ke dalam, di situ mereka tahu bahwa ajarannya seperti itu, artinya mereka semakin nekat. Terima kasih. Rahayu pagi. Rahayu. Memang korupsi itu indah. Korupsi indah. Indah. Ini kak konangan. Kalau konangan juga indah. Ya dia satu tidur gratis. Di penjara juga bisa dibeli itu. Gratis.
juga dijaga seenaknya, udah nyaman, nggak ada yang ganggu. Terus di situ fasilitasnya memenuhi. Nah, mengenai korupsi di pejabat sampai tingkat atas sampai ke bawah, itu kalau saya itu faktor itu dia ya juga gini, sistem dagang. Dia mengeluarkan banyak, otomatis akan mengembalikan. Itu kan beliaunya kan gitu. Katanya wah saya habis sekian ratus juta gitu, ya harus kembali. Tapi kalau sudah kembali enak ya diteruskan. Gitu. Kalau pejabat dulu itu bangun tidur itu kan mikirkan kan gini, oh saya mau bikin program apa. Satu, kedua anggaran ini nanti saya kasihkan kepada siapa yang berhak kan gitu. Ya sekarang kan enggak. Bangun tidur itu sudah di sini ada gini. Siapa yang saya makan nanti? Kan gitu. Jadi bukan saya mau bikin program apa enggak. Siapa yang saya makan nanti? Kan gitu. Lah di sinilah pengembangan sebagai korupsi makin merajalela. Kedua juga akhirnya apa? Bahasa orang tua itu sudah gitu anaknya ngikuti sampai ke bawah. Nah maunya mangkas ya itu kita ndak usah ragu-ragu, jangan kasihan ya, kasihan harus kasihan kepada rakyat lah. Ngapain kita kasihan pejabat itu. Itu jadi masalah itu hukuman mati masih ditunda misalnya yang bikin dia ya otomatis ndak ada apa ya pelaksanaannya itu masih tarik dulu. Terima kasih itu aja. Terima kasih Pak Giono. Ya, memang yang disampaikan Bu Nani tadi ya, memang diakui atau tidak, memang ajaran-ajaran Dayo itu kan mengajarkan transaksional. Ini fakta. Sehingga salah satu solusi supaya bangsa ini berhenti korupsi ya memang ajaran Dayo tadi diletakkan. Diganti kembali ke ajaran Leluhur Nusantara. Ajaran Leluhur Nusantara tidak mengenal ajaran transaksional. Tetapi bicaranya adalah karma pala, ngunduh wong pakarti. Ya. Entah kita ini sadar atau tidak, yang namanya menanam pasti menuai. Ya. Seperti contoh gini, nah, ini beberapa waktu yang lalu ada anggota kita tuh yang mencoba mempraktikkan. Dia melempar ya biji di tanah gitu. Ini kan dia habis memakan buah, bijinya dilemparkan. Nggak dirawat, ya tetap tumbuh gitu loh. Ini gambarannya orang yang tidak sengaja atau tidak sadar melakukan korupsi. Atau melakukan korupsi tapi tidak ketahuan. Ketahuan atau tidak, disadari atau tidak, yang namanya apapun tanaman kita akan menuainya. Nah di Indonesia ini selain satu karena memang disumpah di bawah kitab suci ya. Sementara sebenarnya tidak ada kitab suci, yang adalah kitab atau tulisan pada sebuah buku yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Bisa jadi pejabat yang disumpah di bawah kitab suci tadi tidak meyakini kitab suci tadi. Karena tidak meyakini, akhirnya jadi satu, di dalam ajaran agama apapun ajaran Dayo itu mengajarkan transaksional. Dua, disumpah di bawah kitab suci, padahal sebenarnya tidak ada kitab suci. Yang ada adalah kitab atau buku atau tulisan yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Sehingga bisa jadi para pejabat tadi tidak menganggap itu kitab suci yang untuk disumpah. Lalu disumpah waktu dia dilantik tadi. Ya. Keempat, ya, kita harus kembali ke ajaran Leluhur Nusantara yang tidak mengenal transaksional, tapi konsepnya adalah ngunduh wong pakarti atau karma pala. Ya. Terus yang kelima, solusinya itu tadi,
Jangan disumpah dengan kitab suci, tapi disumpah dengan atas nama ibunya. Ya. Pakai celana dalam ibunya. Walaupun ini juga jadi pertanyaan berikutnya, masalahnya apa benar itu kita celana dalam ibunya? Nah, kan celana dalam kan nggak ada KTP-nya. Tahu-tahu punyanya Wilnya. Nah, siapa tahu nanti itu yang celana dalam itu simpanannya. Willnya. Nah, kecuali kalau sang pejabat tadi ibu kandungnya masih ada. Jadi yang nyumpah itu ibu kandungnya. Ya. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah itu tadi, kembalikannya ajaran leluhur Nusantara. Karena ajaran leluhur Nusantara mengajarkan itu tadi, sengaja atau tidak, disadari atau tidak, apapun yang kita tanam itu pasti kita akan menuai. Ya. Dan ini bisa dibuktikan. Ya. Terutama ini kita makan buah-buahan yang bukan hasil rekayasa ya. Kalau buah-buahan yang hasil rekayasa itu kan bijinya kan ditanam pun kadang-kadang kan nggak tumbuh. Tapi yang benar-benar buah-buahan alami yang bukan hasil rekayasa ini kita habis makan buahnya, biji yang kita buang pasti tumbuh. Ya. Nah ini yang jadi semoga kita coba jadi renungan gitu loh. Tapi tentunya ini akan ditolak mentah-mentah oleh kaum agamis ini. Ya, karena mereka mendapatkan keuntungan di situ. Ya, apalagi kaum agamis yang tempat ibadahnya atau lembaganya yang selama ini untuk sering dapat bantuan dari para koruptor tadi, wah seneng banget. Dan penyakit ini sudah menggurita gitu loh. Ya, karena itulah dibutuhkan kesadaran nasional. Ya. Kalau menurut Pak Jokowi revolusi mental, kesadaran nasional. Ya. Bukan sekedar 1-2 orang saja yang sadar. Pak Jokowi sadar revolusi mental, tapi yang lainnya tidak sadar ya sama aja bohong gitu loh. Ya. Dan tidak perlu ada kata-kata kalau nanti koruptor rampas asetnya, bagaimana anak istrinya? Wong kalau nggak ketahuan anak istrinya yang menikmati kok, ya tentunya ya resiko gitu loh. Ya. Tetapi kalau bangsa ini kesadaran nasional kembali ke ajaran leluhur, tentunya bahkan anak istrinya tuh malu kalau suaminya tadi koruptor, anaknya pun malu kalau ayahnya itu koruptor. Ya. Dengan cara ini saya yakin kok korupsi itu bisa kita kurangi, bahkan kita basmi, kita zero, ya, dengan cara-cara itu. Karena memang yang permasalahan adalah tadi keyakinan yang mengajarkan transaksional, dan itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Nah sekarang gantian sebelah kiri Mas Anton dan Mas Adi, silakan. Ya. Mau kondotakon. Rahayu Romo. Rahayu. Ini mau tanya, kalau seumpama ini orang Jawa, bukan suku Jawa maksudnya ya, orang yang sudah Jawa menjadi pejabat, apakah itu nanti juga perlu disumpah lagi? Nah, karena Jawa itu nggak ada agama, adanya karma pala. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih Mas Adi. Mas Anton. Rahayu. Ya, Rahayu. Kalau di negara Cina atau ateis, pejabatnya disumpah pakai apa itu? Ya. Itu aja dong. Ya, terima kasih Mas Anton. Jadi Mas Adi, jadi kalau ajaran leluhur Nusantara ya, khususnya ajaran Jawa,
itu sudah merasuk pada setiap warga negara Indonesia, ya tentunya nggak perlu disumpah dengan apapun, tapi dia cukup berjanji, prasetyo. Kalau zaman dulu kan prasetyo, bukan sumpah, tapi dia janji. Kalau orang yang sudah Jawa kan nggak perlu disumpah, karena orang yang sudah Jawa itu kan kesadarannya tinggi. Ya. Tapi kan saat ini kan sudah sulit cari orang Jawa. Kalau keturunan Jawa banyak, gitu loh. Tapi apakah keturunan Jawa tadi sudah Jawa? Belum tentu. Ya. Jadi kalau nanti, karena tadi salah satu solusinya adalah untuk memberangus, menghilangkan korupsi pada bangsa ini adalah kembali ke ajaran Luhur Nusantara. Sepanjang ajaran Dayo dipakai, korupsi akan tinggi. Karena ajaran Dayo mengajarkan transaksional. Nah, kalau ajaran Luhur Nusantara itu sudah kembali, orang menjadi Jawa, aman, nggak perlu disumpah. Cukup janji. Nah, janji dia sebagai apa, ya level kesadarannya tinggi gitu. Kalau Mas Anton bertanya, kalau di negara-negara ateis, apakah mereka juga disumpah dengan kitab suci? Lah, ateis itu tidak mengenal kitab suci ya. Mereka lebih percaya tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan ternyata negara-negara ateis, negara-negara sekuler, ini malah korupsinya nol. Karena mereka lebih mengedepankan kemanusiaan. Ini fakta yang nggak bisa dibantah ini. Negara-negara koruptor, korupsi tinggi itu rata-rata negara agamis, negara yang religius. Ya. Apalagi agamis yang ajarannya mengajarkan transaksional, itu memang benar banyak yang korupsi gitu loh. Ya. Saya tidak perlu menyebut agama apa. Tapi silakan, kalau Anda merasa beragama, silakan buka kitab suci yang Anda yakini. Ya, karena sebenarnya kan nggak ada kitab suci. Yang ada adalah kitab yang dianggap suci oleh orang yang meyakininya. Anda meyakini kitab suci apa? Silakan coba buka. Di situ mengajarkan transaksional semua kok ajaran Dayo itu. Ya. Seolah-olah secara tidak langsung kan ada penggiringan mindset, ada sebuah pemikiran, loh korupsi yang banyak nggak apa-apa. Dosa memang korupsi, dosa itu, tapi nanti uangnya sebagian untuk nyumbang tempat-tempat ibadah, nyumbang kegiatan agama, sudah dianggapnya impas gitu loh. Tapi kalau bangsa ini kembali meyakini ajaran Luhur Nusantara, ya tidak berani dia akan korupsi. Ya. Kuncinya di situ. Bangsa ini terombang-ambing, bangsa menjadi bangsa korup karena tidak punya jati diri. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Monggo. Rahayu. Rahayu. Memang korupsi itu kan tidak pakai ya, selama kalau orang Jawa itu kan harus pakai hati nurani ya. Kalau hati nurani dipakai, otomatis bisa menurunkan tingkat korupsinya itu menurun. Saya hati nurani itu pasti, saya yakin kalau kita sentuh hati nurani itu kan kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nek aku ngono piye kan itu. Nah itu jadi selama orang-orang korupsi itu kan nggak ada hati nurani. Hatinya kan cuma karena apa? Mongso. Jadi murko. Gitu. Tapi kalau dia pakai hati nurani, biarpun apapun aja, kita terapkan hati nurani. Itu mungkin nggak usah dipakai KPK kok. KPK-nya hati nurani. Itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Jadi memang sebuah nilai-nilai kebaikan itu memang merupakan default dari manusia itu sendiri. Karena yang jelas setiap manusia menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Ya. Itulah kata hati.
atau nurani. Nah, ketika orang itu semakin agamis, dia kan hanya memuja suatu sosok imajiner Tuhan. Ya. Sehingga dia hanya hidupnya mengabdi kepada si sosok imajiner Tuhan tadi. Dia rela korupsi, dia rela mengambil hak orang lain demi yang dipuja tadi, sosok imajiner tadi. Dia lupa akan nilai-nilai kemanusiaan gitu loh. Ya. Loh, kalau nilai-nilai kemanusiaan tinggi, ya, contohnya negara-negara ateis, ya, negara-negara sekuler, ya, negara-negara komunis itu malah cenderung aman. Tingkat korupsi rendah, tingkat keamanan baik, ya. Ini ya, kalau kita mau jujur, mau sadar, ya. Cuman bagi orang yang selama ini menikmati sesuatu yang terkait dengan agamis, tentunya kan akan keberatan dengan kajian kita ini. Padahal yang kita sampaikan adalah fakta. Ya. Kita bicara kemanusiaan. Orang kalau memiliki sense of crisis tentang kemanusiaan, tentang humanisme, tentunya dia nggak mau korupsi. Ya. Karena uang yang dikorupsi tadi seharusnya dinikmati oleh banyak orang. Ada lagi yang disampaikan? Nah, para pemirsa, mudah-mudahan tema kita tadi mampu memberikan pencerahan pada bangsa ini. Ya. Nampaknya perlu diulang, dipikir ulang tentang pengangkatan sumpah dari para pejabat kita. Karena toh selama ini mereka disumpah dengan kitab suci agamanya masing-masing, tapi korupsi tetap tinggi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.